Selamat hari Minggu untuk saudaraku sekalian. Pada hari ini kita kembali akan mendengar dan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Bapa yang pengasih, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberkati dan mengampuni kami. Pada saat ini kami akan mendengar dan memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan boleh turun atas kami, sehingga kami boleh pelaku atas kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan nats Alkitab kita yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu ini yaitu mintalah hikmat. Mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang terkasih, pengertian kata hikmat dalam kitab PL yang artinya adalah bijaksana, pintar, yang datangnya daripada Allah, yang mampu membedakan mana itu yang benar, mana itu yang salah. Inilah pengertian hikmat di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudaraku yang terkasih, berbeda dengan hikmat yang datang dari dunia ini. Hikmat yang datang dari dunia ini, ataupun kepintaran yang datang dari dunia ini, yang tidak memikirkan atau tidak memandang apa itu kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. Yang penting dia
dipuaskan, yang penting keinginannya tercapai. Itulah kepintaran yang dari dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hikmat dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan menuntun seseorang ke jalan yang benar, untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan kebenaran dimanapun dia berada. Raja Salomo dikatakan raja yang penuh hikmat, raja yang benar-benar diurapi, diberikan hikmat oleh Allah. Salah satu contoh, ketika terjadi suatu peristiwa di dalam sebuah kamar dengan kisah dua orang ibu yang sama-sama melahirkan. Pada saat itu seorang ibu, bayinya meninggal karena ditimpa ketika ibu ini tidur. Saat itu ibu yang bayinya ini mati datang kepada ibu yang bayinya hidup dengan menukarkan bayinya yang mati dengan bayi ibu yang ada di kamarnya yang pada saat itu tertidur. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, ibu ini mengetahui bahwa bayinya itu sebenarnya tidak mati, tapi ditukar oleh ibu yang babynya tadi mati ataupun meninggal. Nah, saat itu mereka bertengkar dengan hebat. Lalu datanglah Salomo dalam situasi pertengkaran itu. Lalu Salomo katakan, sekarang anak ini akan saya potong, akan saya belah dua, dan supaya adil kalian sebelah-sebelah. Nah, saat itu ibu yang anaknya memang hidup karena ditukarkan tadi mengatakan supaya anak itu jangan dibelah. Biarlah anak itu hidup dan diberikan kepada ibu yang menukarkan ke bayinya tadi. Saudaraku yang terkasih, saat itu nyatalah kepada Salomo siapakah ibu yang sebenarnya, atau bayi siapakah yang mati, sehingga bayi yang hidup itu kembali kepada ibu yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah Salomo menggantikan ayahnya Daud menjadi raja, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi. Apa itu mimpi Salomo? Saat itu mimpi Salomo adalah Allah mengatakan, mintalah apa yang kau perlukan supaya ku berikan kepadamu. Itu dapat kita baca pada ayat 5. Mintalah apa yang akan ku berikan kepadamu. Saudaraku, ini adalah suatu perkataan, ucapan yang sangat menyenangkan hati. Seandainya perkataan ini diberikan oleh Yesus kepada kita, diberikan oleh Allah bagi kita, alangkah bersukacitanya kita ketika Allah mengatakan, mintalah apa yang engkau perlukan, maka akan kuberikan kepadamu. Pasti saat itu kita merasa bersukacita yang luar biasa. Dan itu jugalah yang mungkin dirasakan oleh Salomo, saudaraku yang terkasih. Salomo boleh meminta apa saja karena Tuhan tidak membatasi pilihan itu. Salomo bisa minta kekayaan, Salomo bisa minta panjang umur, Salomo bisa minta supaya dia dihormati segala bangsa. Nah, ini bisa diminta oleh Salomo. Tetapi Salomo tidak meminta ini. Tapi Salomo penuh hikmat, kebijaksanaan. Sudah dapat membedakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika Allah mengatakan, mintalah apa yang akan engkau minta daripadaku. Saudaraku yang terkasih, Salomo penuh hikmat dan kebijaksanaan. Lalu Salomo sudah memahami apa yang terbaik yang harus dilakukannya, sehingga ia memohon dan katakan pada Tuhan, Tuhan Allahku, berikanlah aku hikmat dan kebijaksanaan supaya aku dapat dan diberikan Allah hikmat dan pertolongan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar itu. Saudaraku yang terkasih, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Salomo mengatakan supaya dia diberikan oleh Allah
kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang paham untuk menimbang perkara yang ada dengan dapat membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Inilah yang diminta oleh Salomo kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, pada zaman sekarang ini sulit mencari orang yang ingin menjalankan kebenaran di dalam hidupnya seperti Salomo. Terbukti ketika kita berdoa, biasanya kalau ditanya apa yang mau didoakan, misalnya dalam suatu ibadah, sering sekali kita mengatakan, Tuhan kiranya tambahkan rezeki, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan kenaikan pangkat bagi anak-anakku, Tuhan berkati pekerjaan kami. Nah, inilah selalu sering permintaan kita. Harta, kekuasaan, kekuatan, kesehatan. Jarang kita mendengar kalau misalnya ada doa syafaat di rumahnya, Pak Pendeta atau Pak Guru atau Amang Les Speaker, tolong didoakan supaya anak-anak saya yang ada di perantauan, yang bekerja pengusaha atau di kantor, supaya bisa benar-benar memimpin dengan adil, dengan benar, dengan jujur. Jarang itu topik doa kita. Tapi yang sering supaya naik pangkat, supaya sehat, supaya anak-anak semua sehat, pintar-pintar. Nah, tapi jarang kita mengatakan supaya anak-anakku, keluargaku bisa menjadi pemimpin, menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Jarang itu kita minta, saudaraku. Tapi yang sering kekayaan, jabatan, kekayaan, kedudukan, ini yang sering kita sampaikan kepada Tuhan, saudaraku. Namun melalui permintaan, permohonan Salomo ini mau menuntun kita, mau mengingatkan kita supaya kita boleh belajar dari Salomo. Akhirnya, saudaraku, apa yang Allah katakan? Allah juga mengatakan kepada Salomo, sekalipun engkau tidak meminta kekayaan, panjang umur dan harta, tapi aku akan memberikan kepadamu. Luar biasa sukacitanya andai kata kita di posisi Salomo pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, inilah menjadi teladan bagi kita sikap Salomo. Walaupun ia masih muda dan belum berpengalaman, tapi ia meminta kepada Tuhan supaya aku, Tuhan Allahku, menjadi orang jujur, yang selalu adil sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kujalankan dalam hidupku. Saudaraku yang terkasih, kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyatakan keadilan. Nah, mari kita seperti Salomo. Walaupun dia masih muda, tetapi dia mau hidupnya itu benar-benar untuk menjalankan keadilan, untuk menjalankan kejujuran, untuk menjalankan kehendak Tuhan, saudaraku. Inilah gambaran orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup di dalam hikmat daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita diingatkan supaya benar-benar ingat. Seperti yang dikatakan kitab Yesaya pasal 64 ayat 4, hanya Tuhanlah yang dapat melakukan yang keajaib. Bahkan Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi itu yang perlu kita minta, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita zaman sekarang. Banyak persaingan, banyak kesulitan, banyak situasi-situasi yang membuat kita terkadang bisa tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Orang Kristen itu harus tetap berdiri dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Inilah, saudaraku, pesan firman Tuhan pada saat ini, supaya kita menjalankan yang terbaik bagi Tuhan dan kebaikan untuk diri kita. Roh Kudus akan menuntun kita apa yang akan kita lakukan. Roh Allah yang dapat memenangkan orang percaya melawan kuasa dosa. Roh Allah dapat memenangkan orang percaya kepada hikmat Allah. Roma 11 ayat 33. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, mari kita menjadi orang percaya yang berhikmat. Mintalah hikmat dari Tuhan agar kita boleh hidup di dalam keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Dalam nama Yesus, saya percaya Roh Allah
akan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu telah kami perdengarkan dan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh terus berbicara dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan dengan mengandalkan hikmat dan kuasa pertolongan Tuhan. Agar kami tetap bisa menyatakan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Apapun posisi kami, dimanapun kami, biarlah roh hikmat tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.